Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Acep Irham Gufroni, Eskom MEng IPM, dan juga rekan-rekan semua yang sedang menonton dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok etika profesi akan melaksanakan diskusi terkait eh, kasus di mana sebuah perusahaan di sini ingin memasang perangkat lunak pemantau yaitu Keystore dan memonitor email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Dengan saya sendiri sebagai fasilitator yang memfasilitasi diskusi hari ini, saya sendiri Muhammad Rizky Pratama dengan ujung NPM 046 dan rekan saya saudara Reja Firmansyah dengan ujung NPM 114 sebagai perwakilan dari tim manajemen. Kemudian satu lagi saudara Aditya Ihsan dengan ujung NPM 069 dari tim advokasi karyawan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja untuk masing-masing mempresentasikan mengenai permasalahan yang sedang kita bahas di sini, yaitu untuk tim manajemen di sini akan membahas mengenai alasan mengenai kasus di mana sebuah perusahaan ini ingin memasang perangkat lunak pemantau Keystore dan juga memonitor email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Dengan waktu presentasi 7 menit dimulai saat saudara Reja dari perwakilan manajemen berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jujur, awalnya saya berpikir, kenapa sih perusahaan harus sejauh ini memantau karyawan? Saya pikir itu terlalu berlebihan dan tidak adil juga. Tapi setelah saya melihat bagaimana satu kesalahan kecil bisa merubah jadi bencana besar, bagaimana satu file bisa bocor, satu email bisa disalahgunakan, dan satu celah kecil bisa menghancurkan kepercayaan. Saya sadar satu hal, ini bukan tentang percaya pada karyawan. Ini tentang menyadari bahwa risiko itu nyata dan kita tidak selalu bisa mengontrol niat semua orang. Dan kalau kita suatu hari perusahaan runtuh karena kebocoran yang sebenarnya tidak bisa dicegah. Pertanyaannya bukan lagi soal salah siapa, tapi kenapa kita tidak bersiap sejak awal. Ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Ini soal bertahan atau hancur. Satu kebocoran data saja bisa cukup untuk menghancurkan reputasi perusahaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan yang harus kita tanyakan bukan apakah monitoring terlalu keras, tapi berapa kerugian yang siap kita tanggung kalau kita memilih untuk tidak melakukannya. Tanpa pemantauan, kita buta. Karena ketika ada suatu kejadian, kita tidak mempunyai bukti apapun. Kebocoran IP tidak selalu dilakukan oleh hacker. Justru paling sering terjadi dari dalam, tidak disengaja atau sengaja, hasilnya sama, kerugian besar. Monitoring bukan bentuk ketidakpercayaan, tapi sistem alarm dan hanya orang yang tidak siap krisis yang akan menolak alarm. Nah, dari segi kepatuhan hukum dan risiko nyata, pemantauan diperlukan untuk menjaga produktivitas karyawan. Sebagai manajemen, kami memiliki tanggung jawab hukum dan bisnis untuk memastikan waktu kerja digunakan secara profesional. Penggunaan perangkat lunak, keystroke monitoring, membantu mendeteksi pemborosan waktu kerja, mengidentifikasi aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, mengurangi risiko penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Nah, pernyataan tersebut juga dilandasi dengan beberapa hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya mengatakan pengusaha berhak mengatur tata tertib kerja. Dan ada pasal 86 ayat 1, pengusaha wajib menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif. Artinya, perusahaan sah menerapkan pengawasan selama bertujuan meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya itu ada Undang-Undang ITE pasal 30 yang di dalamnya itu berisi tentang akses ilegal tentang sistem elektronik adalah tindak pidana. Jika perusahaan tidak memonitor, maka dianggap lalai dalam pengamanan data. Terus juga, tidak ada harapan privasi penuh saat menggunakan jaringan kantor. Saat karyawan menggunakan WiFi kantor, komputer kantor, email yang bisa diakses melalui jaringan perusahaan, maka mereka berada dalam lingkup pengawasan perusahaan. Konsep ini dikenal sebagai no reasonable expectation of privacy. Artinya, tidak ada privasi penuh saat memakai fasilitas milik perusahaan. Pemantauan jadi sah secara hukum selama diberitahukan dalam kebijakan perusahaan. Tanpa bukti digital, perusahaan tidak bisa melindungi siapapun, bukan korban, bukan karyawan, dan pasti bukan dirinya sendiri. Ketika tuntutan hukum datang, hakim tidak akan menerima kata, kami percaya karyawan kami. Yang ditanya hanya satu, mana buktinya? Kami tidak mengusulkan pengawasan liar, kami mengusulkan kontrol terukur.
DLP dan anomaly detection sebagai garis pertahanan utama. Keylogging hanya dalam situasi khusus dengan izin formal dan alasan sah. Artinya ini bukan tirani, ini tata kelola modern. Jadi hari ini kita punya dua pilihan. Pilihan pertama yaitu merasa nyaman sekarang tapi menyesal nanti. Pilihan kedua yaitu terlihat ketat sekarang tapi selamat saat badai datang. Dan jika ada yang menolak kebijakan ini, pertanyaannya yaitu apa alternatif konkret yang bisa mereka jamin tanpa risiko hukum. Jadi risiko tidak hilang hanya karena kita memilih untuk tidak melihatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rija dari perwakilan tim manajemen atas presentasi yang sangat komprehensif. Jadi, poin utama yang saya tangkap dari presentasi Anda barusan, di mana Anda menitik beratkan pada keamanan kerja dan juga efektivitas waktu kerja, dan juga untuk mencegah kebocoran data dan monitoring untuk pengamanan data, dan itu juga untuk kontrol terukur terhadap anomaly detection. Selanjutnya, giliran Saudara Aditya dari perwakilan tim advokasi karyawan. Untuk waktunya sama 7 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga tim manajemen yang kami bawakan. Saya dari perwakilan karyawan dari tim advokasi ingin menyuarakan terkait dengan keberatan terkait hal yang tim manajemen paparkan tadi. Beberapa hal kami mungkin agak masih setuju lah, tetapi sebagian besar itu kami menolak. Kenapa? Pertama, jika lihat dasar hukum, pertama kami memiliki dasar hukum juga di UU nomor 27 tahun 2022 terkait tentang PDP. Itu sama, tadi manajemen juga mengatakan hal tersebut memang sah, tetapi pemakaian keystroke secara default merekam seluruh ketikan karyawan termasuk pesan, password, pesan pribadi nih, bahkan data pihak ketiga, itu bagi kami itu melanggar prinsip meminimasi atau pembatasan tujuan karena perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa tujuan keamanan mengharuskan perekaman seluruh ketikan. Nah, selain itu, untuk pemrosesan ini berisiko tinggi. Jadi UU PDP ini mewajibkan memang adanya penilaian dampak sebelum dilakukan. Tapi sampai saat ini itu tidak ada bukti dari tim manajemen bahwa hal itu sudah dilakukan. Jadi kalau itu belum dilakukan maka hal ini bisa bercacat secara hukum. Nah, pada UU ITE pasal 31 ini melarang memang interupsi atau penyadapan terhadap transmisi elektronik yang bersifatnya publik tanpa hak. Jadi kalau berbicara tentang keystroke tadi, ini merekam transmisi non-publik mengakses konten komunikasi. Nah, jadi jika perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit, tidak memiliki izin, dan tidak memiliki putusan pengadilan, maka tindakan ini berpotensi didiskualifikasikan atau dikualifikasikan sebagai penyadapan ilegal, seperti itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar isu etis saja, tapi isu pidana juga. Nah, lanjut, kami menegaskan bahwa penggunaan keystroke ini atau akses ke email pribadi kami itu memiliki risiko hukum loh, bisnis, reputasi yang jauh lebih besar gitu dibandingkan dengan manfaatnya. Berapa risikonya termasuk tadi sanksi administratif UU PDP, penesi gugatan perdata juga, risiko pidana UU ITE, risiko reputasi juga jika data sensitif milik kami pribadi itu bocor, seperti akun pribadi, percakapan keluarga, bahkan catatan medis kami. Seperti itu, kami merasa tidak aman gitu. Ini lebih berbahaya loh daripada CCTV gitu. Sampai kehidupan kami juga dimonitoring secara pribadi. Itu yang memberatkan kami. Lalu yang selanjutnya dari sisi moral dan hubungan kerja, pemantauan ini sudah masuk ke pemantauan ekstrim lah, seperti ini menciptakan budaya tidak. Jadi perusahaan ini ataupun dari tim manajemen sendiri tadi mengatakan ini memang untuk keamanan, ini untuk monitoring. Tapi kami menangkapnya seperti ini. Jadi perusahaan ini budayanya menerapkan budaya tidak percaya gitu kepada kami, rasa terus diawasi terus-menerus, penurunan kesehatan mental, dan akhirnya menurunkan produktivitas juga, bukan untuk meningkatkan gitu. Ini karyawan yang merasa setiap ketikanya direkam tidak akan berani berpikir kreatif, salah atau bereksperimen lebih lanjut gitu. Padahal inovasi kan datang dari ruang-ruang itu gitu, jadi ruang berekspresi. Kalau itu ditahan atau itu di-skat, maka jadi keamanan ini tidak boleh dibangun secara pengawasan total gitu, karena ini akan menandakan manajemen ini gagal gitu membangun budaya yang sehat di dalam suatu perusahaan gitu. Nah, jadi kami menolak ini bukan berarti kami tidak memberikan solusi juga ya. Jadi ada banyak yang lebih efektif lah atau lebih legal untuk melindungi aset perusahaan seperti tadi yang disebutkan seperti data perusahaan ataupun komunikasi perusahaan. Semua metode ini tidak menyerang privasi atau tidak melarang undang-undang. Nah, jika kebutuhan perusahaan adalah menangani kasus tertentu, lakukanlah prosedur investigasi khusus, bukan pengawasan secara massal. Harus ada laporannya, harus ada dugaan yang kuat, ada otorisasi kerja atau WR-nya, ada izin tertulis, ada batasan waktunya, ada audit trail, dan juga menyasar individu yang relevan saja, tidak secara massal gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari kami di pemantauan keystroke ini dan pemantauan email pribadi tidak memenuhi prinsip hukum, tidak profesional atau bahkan berisiko pidana lah.
dan secara moral juga merusak hubungan kerja gitu. Jadi memang kami siap mendukung keamanan perusahaan, tapi kalian juga harus sesuai hukum juga, sesuai etika juga, dan tidak melanggar hak-hak karyawan begitu. Dan sampai perusahaan menunjukkan dasar hukum yang jelas, dokumen DPIA yang jelas, batasan teknis yang profesional, mekanisme otoritas yang legal, dan bukti bahwa alternatif in prinsip telah dievaluasi juga. Maka rencana ini atau case ini kami belum bisa menyetujui lah gitu terkait dengan apa-apa yang telah dipaparkan panjang lebar tadi oleh tim manajemen begitu, karena masih banyak hal-hal yang perlu divalidasi dan perlu dikonfirmasi dari tim manajemen ini. Itu yang memberatkan kami dari tim advokasi. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Aditya Ihsan sebagai perwakilan dari tim advokasi atas penjelasannya yang begitu amat penting. Poin utama yang saya tangkap dari apa yang Anda jelaskan barusan, yaitu pihak tim advokasi ini merasa keberatan karena secara hukum sejak awal adanya kecatatan hukum. Kemudian juga mengenai perlindungan privasi, penyadapan ilegal ini karena tidak adanya dasar hukum yang jelas seperti yang tadi saya sebutkan, dan juga lebih besar resikonya bagi karyawan dibandingkan kebermanfaatannya. Selanjutnya yaitu merupakan sesi tanya jawab. Namun sebelum kepada sesi tanya jawab, izinkan saya di sini untuk membacakan beberapa aturan dasar. Yang pertama, saya akan menjaga waktu dengan ketat agar semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil. Yang kedua, mohon hormati giliran berbicara. Ketiga, fokus pada argumen dan solusi, bukan serangan personal. Keempat, tujuan kita di sini adalah win-win solution, bukan menang kalah. Baik, apakah dapat dipahami? Dapat. Lanjutkan, moderator. Baik, langsung saja jika dapat dipahami di sini untuk sesi tanya jawab, ada masing-masing memiliki kesempatan 2 pertanyaan dengan masing-masing jawaban. Saya beri waktu 2 menit. Langsung saja dimulai dari perwakilan tim manajemen, langsung untuk memberikan satu pertanyaan dulu dan langsung dijawab oleh perwakilan dari tim advokat. Silakan kepada Saudara Reja, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bagi tim advokasi yang saya hormati, di sini juga saya akan bertanya mungkin terkait dengan tanggung jawab. Nah, apakah dari pihak advokasi sendiri siap bertanggung jawab secara hukum dan moral jika terjadi pelanggaran serius, misalkan seperti pelecehan atau kebocoran data? Nah, yang sebenarnya bisa dicegah oleh sistem monitoring tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Baik, dari pertanyaan berikutnya yang dari tim manajemen terkait dengan apakah kami dari tim di karyawan siap bertanggung jawab jika pelanggaran ini yang bisa dicegah oleh monitoring gitu. Soalnya seperti ini, tim manajemen yang kami hormati, pertanyaan Anda dari awal itu udah keliru secara dasar hukum. Jadi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa menolak metode yang ilegal membuat kami advokat atau kami dari karyawan ini bertanggung jawab atas insiden. Justru menurut Undang-Undang PDP pasal 50, pengendali data yaitu perusahaan itu wajib memiliki metode yang sah dan proporsional. Nah, ya, ini juga tim manajemen tadi pas presentasi ini udah dijawab ataupun udah dikemukakan lah. Apakah itu perlu ditanyakan lebih lanjut gitu? Ini memasang case tanpa DPIA ini melanggar UU PDP dan mereka isi email pribadi, melanggar UU ITE pasal 31 tentang larangan penyadapan. Nah, ini bukan pencegahan gitu. Jadi ini membuat perusahaan terancam secara pidana. Jadi kalau betul memang ingin mencegah pelanggaran, gunakanlah cara yang benar. DLP-nya benar, kontrol aksesnya benar, logging aplikasi, deteksi anomali, dan sistem investigasi berbasis bukti, bukan pengawasan secara total gitu. Jadi pencegahan memang harus, tapi harus secara legal juga gitu, bukan membabi buta semuanya gitu dah. Jadi kami bukan tidak ingin bertanggung jawab. Jadi tugas kami memastikan aja bahwa metode yang dipilih perusahaan ini tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan risiko baru yang lebih besar gitu. Gitu. Mungkin terima kasih dari tim advokat, cukup kan? Baik, selanjutnya giliran tim advokat di sini untuk melemparkan pertanyaan kepada tim manajemen. Kepada Saudara Adit, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan ini saja, kami dari advokat ingin bertanya, apa sih dasar hukum konkret yang perusahaan atau dari tim manajemen sendiri lah gunakan untuk merekam ketika karyawan dan mengakses isi email pribadi yang melewati jaringan perusahaan? Sebutkanlah pasal atau ketentuan dan dokumen pendukungnya gitu. Jadi kan tadi disebutkan merekam email pribadi ya. Nah, ini kan sebutnya email pribadi bukan email perusahaan,
bukan komputer perusahaan tapi email pribadi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bagaimana dasar dari pemantauan hal tersebut? Mungkin di sini saya izin menjawab ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Nah, dasar hukum konkret perusahaan dalam melakukan perekaman aktivitas digital bukan untuk mengakses kehidupan pribadi karyawan, melainkan untuk melindungi kepentingan hukum perusahaan. Pertama, untuk hukumnya sendiri ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu memberikan hak kepada perusahaan untuk mengatur tata tertib kerja dan penggunaan fasilitas kerja. Aktivitas yang dilakukan melalui perangkat dan jaringan milik perusahaan termasuk dalam ruang lingkup pengaturan tersebut. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan sistem elektroniknya dari penyalahgunaan dan potensi tindak pidana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP memberikan dasar bahwa perusahaan sebagai pengendali data wajib melindungi data dan sistemnya dari kebocoran dan penyalahgunaan. Monitoring dilakukan sebagai bentuk langkah pengamanan sistem. Selain itu, pemantauan ini dijalankan dengan prinsip transparansi melalui kontrak kerja dan kebijakan IT perusahaan, sehingga secara hukum masuk ke dalam kategori persetujuan yang sah dan pemberitahuan yang jelas kepada karyawan. Karena ketika mengajukan melalui kontrak, pasti dijelaskan terlebih dahulu untuk bagaimana ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut, di perusahaan kami ini. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya di sini, saya rasa sudah cukup melebar ya dari pembahasan, karena pada pembahasan kita di sini yaitu sebuah monitoring email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Untuk itu nanti bisa diklarifikasi melalui jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Untuk sekarang silakan untuk pertanyaan kedua dari tim manajemen kepada Saudara Reja, saya persilakan. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu bagaimana jika perusahaan sudah memberikan pemberitahuan transparansi melalui kontrak kerja dan IT usage policy, apakah pihak advokasi masih menganggap monitoring itu sebagai pelanggaran? Terus jika iya, berdasarkan prinsip hukum apa? Silakan bisa langsung dijawab. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih telah mempersilahkan kami terkait menjawab pertanyaan berikut. Terkait pertanyaan, bagaimana jika monitoring ini sudah ada dalam kontrak kerja seperti itu ya? Apakah masih bisa disebut pelanggaran? Nah, sebenarnya Jim menuliskan juga ya. Jim menuliskan sesuatu dalam kontrak kerja itu tidak membuatnya menjadi legal secara keseluruhan. Misal kontrak kerjanya itu kita akan mengadakan maling aja, itu gak membuatnya legal loh. Tadi untuk monitoring ini memang jika tujuannya sudah disebutkan. Nah, berikutnya sebelum bahas tadi, kalau hak perdata pasal 13 jelas perjanjian batal demi hukum jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Nah, sedangkan case logging ini merekam semua ketikan gitu dan monitoring email pribadi. Nah, ini tetap melanggar pasal 20 UU PDP tentang minimisasi data dan bisa masuk kategori penyadapan menurut UU ITE pasal 31 juga gitu. Jadi kalau pembenarannya hanya ini sudah kami tulis di dalam kontrak, itu bukan legalitas loh. Jadi maksudnya ini justru bukti bahwa kebijakan itu tidak belum diuji secara hukum secara keseluruhan. Jadi jika Anda dari tim manajemen ingin monitoring secara sah, maka gunakan aja audit log kerja, aktivitas kerja. Jadi di sana udah adalah aktivitasnya seperti apa, kontrol akses seperti apa, pengawasan sistem yang tidak menyasar komunikasi pribadi, investigasi terarah bila memang ada dugaan yang kuat. Jadi kami tidak menolak keamanan gitu, tapi kami menolak pelanggaran hukum itu aja. Jadi tolong bedakan itu gitu untuk tim manajemen. Jadi transparansi ini tidak otomatis membuat suatu tindakan sah gitu. Tadi udah disebutkan lah terkait dengan beberapa dasar hukum yang kami gunakan. Di selain itu dalam hubungan kerja juga terdapat ketidakseimbangan kuasa sehingga konsep karyawan ini tidak dianggap bebas gitu. Dan memang jadi tidak bebas lah gitu jika memang monitoring email pribadi juga. Namun kami siap untuk mendukung solusi yang masih legal dari perusahaan. Misalnya monitoring berbasis logging tadi udah disebutkan, kontrol keamanan tingkat sistem, prosedur investigasi terarah jika memang ini dalam catatan jika ada dugaan kuat pelanggaran. Ini bukan memang untuk minimalisasi, tapi bukan secara pemantauan massal gitu. Itu semua sah untuk proporsional transparansi boleh sih, tapi harus sejalan juga dengan hukum. Mohon maaf, waktu habis, Saudara Adit. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari tim advokasi kepada tim manajemen, kepada Saudara Adit, saya persilakan. Terima kasih terhadap waktunya. Mungkin yang menanyakan kepada tim manajemen, apakah dari tim manajemen sudah mempertimbangkan dampak dari kebijakan ini pada tingkat kepercayaan internal termasuk karyawan dan budaya kerjanya seperti apa?
karena perusahaan dengan tingkat distrust yang tinggi biasanya memiliki produktivitas jangka panjang yang lebih rendah. Nah, ini bagaimana? Apakah hal ini masuk dalam perhitungan tim manajemen juga atau tidak gitu? Terima kasih. Baik, silakan untuk dijawab, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab ya. Untuk terkait hal tersebut, ya dari tim manajemen sendiri itu sangat mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap tingkat kepercayaan budaya kerja. Justru karena itulah monitoring dirancang bukan sebagai alat kontrol berlebihan, tetapi sebagai sistem perlindungan bersama. Dalam perhitungan manajemen, kepercayaan tidak dibangun dari ketiadaan aturan, melainkan dari kejelasan batasan dan transparansi. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan prinsip transparan, terbatas, proporsional, dan berbasis risiko. Kami tidak melakukan monitoring untuk mengontrol opini atau kehidupan pribadi karyawan, melainkan untuk melindungi seluruh pihak dari risiko hukum, kebocoran data, dan konflik internal. Manajemen juga memasukkan faktor budaya kerja ini ke dalam kebijakan melalui sosial terbuka kebijakan IT, mekanisme pengaduan karyawan, evaluasi berkala, atas sistem monitoring. Dengan pendekatan ini, kami memandang monitoring bukan sebagai perusak kepercayaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan perlindungan yang kolektif. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian. Mungkin di sini saya mencatat beberapa poin dari tim manajemen. Di sini menitik beratkan kepada efektivitas, produktivitas dari pihak karyawan dan juga perlindungan dari tuntutan hukum dan juga perlindungan aset perusahaan. Dan sedangkan dari tim advokasi di sini menitik beratkan pada dampak moral terhadap karyawan, potensi pelanggaran dari mengenai privasi seorang karyawan dan juga batasan etis pemantauan. Untuk itu di sini sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial yaitu negosiasi mengenai klausul kunci. Nah, berdasarkan presentasi dan juga diskusi tadi, di sini saya mengidentifikasi 3 klausul kunci yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama yaitu penggunaan keystroke logger, yang kedua pemantauan email pribadi, dan yang ketiga periode retensi data. Nah, kita akan bahas satu persatu dan mencari titik temu dari ketiga klausul ini. Maka dari itu, untuk klausul yang pertama, di sini saya mempunyai usulan berdasarkan input dari kedua tim tadi, bahwasannya keystroke logger hanya boleh digunakan untuk investigasi yang beralasan dengan otorisasi tertulis dari minimal dua belah pihak, tidak untuk monitoring rutin, dan juga karyawan yang diinvestigasi harus diberitahu dalam waktu 72 jam, kecuali adanya alasan hukum yang kuat untuk menunda. Nah, untuk pertanyaannya kepada tim manajemen, mohon dicatat baik-baik. Apakah batasan ini masih memungkinkan Anda menangani insiden keamanan? Kemudian, pertanyaan untuk tim advokasi, apakah safeguard ini cukup untuk melindungi privasi karyawan? Silakan saya beri waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban, dimulai dari sekarang. Izin apakah boleh langsung untuk menjawab? Boleh, kebetulan jawaban pertama dimulai dari tim manajemen, silakan. Terkait untuk pertanyaan, apakah batasan ini masih memungkinkan untuk menangani insiden keamanan? Mungkin jawaban dari kami, iya. Batasan dalam klausul ini masih memungkinkan kami menangani insiden keamanan. Bahkan kami menilai pendekatan ini sebagai kompromi yang seimbang. Dengan adanya syarat otorisasi tertulis dari manajemen senior dan legal counsel, perusahaan tetap memiliki jalur yang sah dan terdokumentasi untuk merespon ancaman serius, seperti kebocoran data, insider threat, atau pelanggaran berat. Pembatasan bahwa keystroke logger tidak digunakan untuk monitoring rutin juga sejalan dengan prinsip least intrusive method, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan. Namun, dari sudut pandang manajemen, kami menilai klausul ini akan lebih efektif jika terdapat pengecualian untuk situasi darurat, di mana sistem dapat diaktifkan sementara sebelum otorisasi formal diberikan, dengan kewajiban pelaporan setelahnya. Secara keseluruhan, klausul ini tidak menghambat perlindungan perusahaan, justru memberikan kerangka hukum dan etis yang lebih kuat dalam penanganan insiden. Mungkin untuk jawaban dari tim manajemen kurang lebih seperti itu. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, saya rasa dari tim manajemen menyepakati apa yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kepada tim advokasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu terkait dengan tadi klausul yang diajukan. Terkait dengan apakah safeguard yang telah dipaparkan moderator ini cukup untuk melindungi privasi karyawan. Mungkin di kami karyawan setuju lah terkait dengan klausul itu. Tetapi dengan catatan, tadi dari tim manajemen ini belum menjawab apakah email yang digunakan ini email pribadi kami atau email yang digunakan perusahaan di dalam gedung perusahaan, komputer perusahaan, dan juga WiFi perusahaan. Itu manajemen menekankan atau menitik beratkan kepada itu saja dari tadi gitu. Email pribadinya gak disinggung sama sekali. Nah itu yang kami beratkan itu email pribadi kami itu dimonitoring oleh tim manajemen. Nah itu belum dapat jawaban. Nah jika yang dimonitoring adalah email perusahaan yang sedang kami pakai di dalam perusahaan pada saat kerja dan dokumen kerja dalam komputer perusahaan dan peralatan perusahaan lah. Nah itu kami setuju untuk melakukan monitoring secara penuh di dalam perusahaan. Tetapi sekali lagi untuk email pribadi itu kami belum setuju sepenuhnya karena itu kehidupan pribadi kami lah gitu. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Mungkin untuk diskusi kali ini dicukupkan sekian ya, karena apa yang sudah tadi dibahas sudah sedikit menjawab dari klausul ya kedua dan ketiga yang tadi saya paparkan. Mungkin untuk kesimpulannya bahwa kedua belah pihak di sini setuju terkait apa yang tadi saya sampaikan mengenai klausul yang pertama, bahwasannya keystroke logger ini hanya boleh digunakan untuk investigasi yang beralaskan dan dengan otorisasi tertulis. Dan juga karyawan yang diinvestigasi ini harus diberitahu dalam waktu 72 jam, kecuali ada alasan hukum yang kuat untuk menunda. Dan juga ada beberapa poin yang masih perlu didiskusikan mengenai tadi yang disampaikan oleh tim advokasi, apakah email yang dimaksud ini apakah email perusahaan ataupun email pribadi. Nah, di mana nanti ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin sekian untuk diskusinya. Terima kasih kepada kedua belah pihak atau kedua belah perwakilan dari perwakilan manajemen maupun perwakilan advokasi atas insight-nya untuk diskusi kali ini. Diskusi saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian diskusi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ada diskusinya Ancol.